Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkat rahmat dari hidayahnya agar kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan benar, yaitu agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Luki Aryadita, absen 20 dari kelas 11 AKL 3. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dakwah yang bertemakan pengaruh teknologi terhadap moral anak muda. Sebagai umat manusia yang beriman, kita wajib memiliki moral. Apa sih arti moral? Moral adalah suatu hukum tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu untuk dapat bersosialisasi dengan benar agar terjalin rasa hormat dan menghormati. Lalu apa sih teknologi itu? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Definisi kedua hal tersebut sangat tidak berkaitan, tetapi pada zaman sekarang ini malah sangat dipengaruhi oleh teknologi. Maka dari itu mari kita membahas hal ini. Sejak kecil kita selalu diajarkan apa aja yang boleh dan tidak boleh, hal yang sopan dan tidak sopan, dan hal yang baik dan tidak baik. Tanpa kita sadari itulah yang dinamakan dengan moral. Pada saat kecil, mungkin teknologi belum terlalu mendominasi kehidupan kita, karena saat itu kita hanya mengenal warnet. Selebihnya kita hanya bermain bersama teman-teman. Tapi sekarang ini para remaja sudah jarang bermain di luar rumah. Mereka lebih memilih bermain gadget dan kurang bersosialisasi di rumah-rumah. Di era yang semakin canggih ini, banyak kegiatan manusia yang digantikan oleh sebuah mesin. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkembangnya pemikiran manusia sehingga mampu menciptakan alat yang canggih dan modern. Kecanggihan teknologi secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan moral. Bisa kita lihat langsung di lingkungan sekitar kita, bahkan anak-anak sudah banyak yang memilih teknologi daripada mendengarkan nasihat orang tua. Mereka lebih memilih mencari di cara internet daripada bertanya kepada yang lebih tua, atau bahkan mereka akan untuk membaca buku. Internet memanglah mempunyai banyak sekali manfaat yang baik. Internet sebenarnya memberikan banyak pengaruh positif apabila kita yang menggunakannya dengan tujuan yang positif pula. Anak-anak zaman sekarang lebih pintar dalam memakai teknologi sehingga orang tua sangat terbatas dalam mengawasi. Akibatnya, anak-anak mengakses hal-hal negatif dalam internet yang seharusnya belum waktunya untuk mereka akses. Seperti yang kita tahu, hal-hal negatif tersebut bisa membawa pengaruh buruk terhadap anak-anak. Mereka mulai berkata kasar, menonton pornografi, merokok, dan kekerasan terhadap sesama. Inilah hal yang utama yang menurutnya kualitas moral generasi muda. Seperti yang bisa kita lihat di sekeliling kita, sekarang banyak sekali anak-anak yang mulai melakukan kegiatan yang merujuk ke radikalisme. Mereka mulai meniru gaya hidup orang barat yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Mereka mulai terpengaruh ajakan yang tersebar dari internet. Jiwa muda mereka yang terbilang labil cenderung sangat mudah untuk dipengaruhi berbagai hal. Contohnya mengikuti kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Alhasil mereka terpengaruh dengan hal yang tidak seharusnya mereka ikuti dan menjadi seorang pemberontak. Selain kekerasan, juga banyak pernikahan muda yang terjadi karena pergaulan bebas melalui sosial media. Mencari teman lewat internet memang baik. Selain menambah relasi, kita juga bisa tahu dunia luar lebih dalam lagi. Tetapi banyak anak muda yang terlalu mudah dibodohi. Akibatnya, banyak generasi muda yang salah pergaulan hingga mereka melakukan hal-hal yang merusak masa depan mereka. Mereka mulai menggunakan narkoba, seks bebas, bahkan terjangkit HIV. Dari semua hal itu muncullah pernikahan dini, perceraian muda, penelantaran anak, aborsi, dan lain-lain. Semua yang saya sebutkan tadi merupakan dampak-dampak negatif paling buruk yang terjadi. Lalu bagaimana dengan dampak-dampak kecilnya? Mari kita mulai dari lingkup kecil seperti keluarga. Seringkali mereka bersama ataupun kumpul keluarga besar, anak-anak selalu sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Mereka tidak peduli dengan kita dan mulai sibuk dengan dunia mereka sendiri. Mereka menjadi tidak menghormati orang-orang di sekitar mereka. Sifat individualisme semakin menekat pada diri mereka. Balik ke lingkup sekolah, anak-anak sekarang diperbolehkan membawa handphone untuk mendukung proses belajar mengajar. Tetapi para murid menyalahgunakan aturan ini untuk hal-hal yang tidak seharusnya, seperti bermain gadget saat pelajaran sedang berlangsung, mencari jawaban di internet, dan menyingkirkan buku. Mereka hanya percaya pada internet. Para orang tua, apa yang harus kalian lakukan? Meskipun sekarang teknologi juga mempengaruhi kalian, seharusnya kalian sebagai orang yang mengerti harus bisa lebih mengendalikan diri kalian dan juga anak-anak kalian. Sebagai orang tua yang baik, sejak kecil anak harusnya ditanami moral yang baik. Dari hal inilah kita mengambil kesimpulan bahwa pengaruh yang terdapat dalam teknologi kebanyakan berpengaruh negatif terutama terhadap moral anak. Hal ini perlu adanya sinergi kerjasama antara orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Diharapkan dapat berperan dalam penanggulangan dampak kemajuan teknologi ini agar tidak kebablasan. Anak sangat perlu pendampingan dalam menggunakan ponsel maupun gadget dan juga dalam penggunaan internet agar mereka bisa terarah dan tidak terjerumus masuk ke situs-situs yang tidak sewajarnya di dalam proses pertumbuhan.
Poin yang penting dan utama adalah pemberian dan penanaman nilai-nilai moral, agama, dan akhlak pada anak dari sedini mungkin, dan ditambah lagi anak selalu dididik dan diarahkan ke hal yang baik. Karena anak cenderung selalu meniru, jadi apabila seorang anak kecil dididik dan diarahkan ke contoh yang baik, terutama landasan agama yang baik, agar saat dewasa nantinya akan terbiasa dengan sikap-sikap yang baik, dan jika terjadi penyimpangan, anak akan kembali ke arah yang benar lagi. Agar kedepannya dapat menghasilkan generasi calon-calon penerus bangsa yang tangguh dan berakhlak mulia. Tapi semua itu tidak akan berhasil apabila sebagai orang tua tidak memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Karena sesungguhnya generasi emas lahir dari keluarga yang beragama, hangat, dan penuh kasih sayang. Yang melarang tapi dengan pengertian, yang mengekang tanpa kekerasan, dan yang mengajari dengan penuh kasih sayang. Jadi mari kita lakukan yang terbaik untuk kita, keluarga kita, bahkan bangsa, dengan menjunjung tinggi moral dan mengedepankan kehangatan keluarga. Sekian dari saya mengenai pembahasan dakwah yang bertemakan pengerti teknologi terhadap para remaja. Maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.